Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Kita ikuti saja nanti seperti apa pembelajarannya. Selamat mengikuti. Pada waktu kita di sekolah dasar, kita sudah mengenal beberapa bilangan, misalnya bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan asli, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dari bilangan cacah dan bilangan asli ini terlihat perbedaannya ada di angka 0, sebenarnya hanya seperti itu saja. Kemudian ada lagi juga bilangan genap. Dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Genap. Kemudian dilanjutkan misalnya bilangan ganjil. Itu 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Kemudian ada lagi bilangan prima. Bilangan yang hanya bisa membagi dirinya sendiri. Dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Selanjutnya pada kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu seperti apa? Nah, untuk lebih jelasnya, mari ikuti video pembelajaran berikut ini dengan seksama. Selamat mengikuti. Kita mulai, yaitu yang pertama dengan pengertian bilangan bulat. Lambang bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z. Huruf Z ini diambil dari kata Zahlen. Zahlen itu dari bahasa Jerman yang artinya adalah bilangan. Jadi Z ini terdiri dari titik-titik ini artinya tak hingga, dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini pengertian secara umumnya seperti itu. Kemudian, himpunan bilangan positif adalah disebut sebagai bilangan asli. Tadi kita sudah membahas sedikit. Sedangkan bilangan asli bila ditambah dengan 0, itu akan disebut sebagai bilangan cacah. Jadi bilangan asli itu tadi terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ditambah 0, ada 0-nya, maka disebut bilangan cacah. Sampai di sini jelas ya? Kemudian, jika bilangan cacah ditambah dengan bilangan negatif, ini disebut sebagai bilangan bulat. Dari pengertian ini, jadi bisa kita simpulkan adalah bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri atas bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Itulah kesimpulan dari pengertian bilangan bulat. Jadi secara garis besarnya terdiri dari 3 bagian, bilangan negatif, 0, dan positif. Terus bagaimana kalau ditunjukkan pada garis bilangan? Misalnya kita buat garis bilangannya seperti ini. Tanda panah ke arah kiri, ini yang saya beri lingkaran seperti ini, artinya adalah tak hingga. Jadi di angka min 8 atau negatif 8 itu masih ada negatif 9, negatif 10, negatif 11, bahkan negatif 100, negatif 1000, dan seterusnya adalah letaknya di situ.
tak hingga. Sedangkan sebelah kanan juga tandanya tanda panah dalam matematika adalah tanda yang tak hingga. Ada angka nanti dilanjutkan, ada angka 9, 10, 11, 20, 50, dan seterusnya. Itu adalah miliknya yang bilangan positif. Jika kita tandai, tadi terdiri dari 3 bagian, ini disebut sebagai 0. Sedangkan jika ke arah kiri atau di sebelah kiri 0, ini disebut sebagai bilangan negatif. Sedangkan di sebelah kanan 0, ini disebut bilangan positif. Bilangan negatif ini seringkali ditandai dengan tanda negatif seperti ini. Sedangkan tanda bilangan positif seperti plus di situ. Khusus untuk bilangan di depan, ini tanda plus kadang-kadang dihilangkan. Dalam matematika, misalnya angka 2 itu sebenarnya positif 2. Angka 5 sebenarnya positif 5. Jadi, tanda positif pada bilangan positif, tandanya dihilangkan. Itu menandakan sebagai bilangan positif. Jika kita tuliskan sebagai himpunan bilangan negatif, maka disebutkan di sini titik-titik, artinya ke arah kiri, tidak terhingga. Jadi dilihat pada garis bilangan terdiri dari negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Sedangkan untuk himpunan bilangan positif, ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ditandai dengan tanda titik-titik. Sedangkan 0, ini tepat di tengah-tengah. Jadi 0 itu tidak positif juga tidak negatif. Materi selanjutnya yaitu membandingkan bilangan bulat. Catatan di sini adalah semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar. Semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil. Contoh, manakah yang lebih besar, 0 atau negatif 6? Kita lihat, jika ditampilkan dengan garis bilangan, akan terlihat 0 dengan negatif 6. Sudah kita lihat bersama-sama tandanya 0 dengan negatif 6. Berdasarkan garis bilangan, bilangan 0 terletak di sebelah kanan bilangan negatif 6. Jadi berdasarkan garis bilangan, 0 itu terletak di sebelah kanan bilangan negatif 6. Kita lihat kanan dan kirinya. Jadi kalau dituliskan dalam bahasa Indonesia, 0 lebih dari negatif 6. Karena 0 itu di sebelah kanannya. Dituliskan dalam matematika, 0, nah tandanya seperti ini untuk lebih dari. Sedangkan kalau dituliskan negatif 6, kurang dari 0. Jadi karena negatif 6 itu di sebelah kiri, maka kurang dari 0. Jadi semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Dituliskan negatif 6 dalam matematika, tandanya seperti ini, 0. Bisa diamati ya dari garis bilangan tersebut pada tanda yang diberikan. Untuk cara mengingatnya, ini tadi dibaca lebih dari. Jadi tanda seperti itu dibaca lebih dari. Cara mengingatnya yaitu kita buat garis, nah seperti ini. Ini kalau kita lihat seperti huruf apa? Huruf B. Jadi kalau dibuat tanda seperti itu seperti huruf B.
Artinya lebih besar dari. Besar. Jadi kita ambil lebih besar. Jadi untuk cara mengingat saja sebenarnya. Sedangkan tanda seperti ini adalah kurang dari. Cara mengingatnya bagaimana? Sama. Kita beri tanda garis. Nah, seperti huruf apa seperti ini? Seperti huruf K. Artinya lebih kecil. Ya, kita ambil kalimat kecilnya. Jadi ini cara mengingatnya seperti itu. Contoh soalnya seperti ini. Bandingkan dua bilangan berikut dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Contoh soalnya saya berikan 3. Nah, ada A, B, dan C. Yang titik-titik ini kita disuruh memberi tanda lebih dari atau kurang dari. Bagaimana caranya? Nah, misalnya kita buat garis bilangan seperti ini. Yang A, 2. Kita lihat 2 dengan bandingkan dengan angka berapa? 5. Kita lihat pada soal 2 dengan 5. Jadi 2 dengan 5 ya. Dengan 2 dengan 5, 2 itu di sebelah kirinya. Berarti kalau 2 di sebelah kirinya artinya apa? 2 lebih kecil dari 5 atau 2 kurang dari 5. Jadi kita lihat soalnya juga. Meletakkan tandanya seperti apa. Yang B yaitu 1 dengan negatif 5. Yuk kita buat tandanya di garis bilangan. Nanti kalau sudah terbiasa, garis bilangan tidak diperlukan lagi. 1 dengan negatif 5. Ingat soalnya 1 dulu, berarti 1 itu di sebelah mananya min 5? 1 itu ternyata di sebelah kanannya, berarti sebelah kanan itu lebih besar atau 1 lebih dari negatif 5. Jelas ya sampai di sini? Kita yang lihat yang C, negatif 6 dengan negatif 2. Yuk kita beri tanda negatif 6 dengan negatif 2. Lihat soalnya, negatif 6 dulu. Berarti negatif 6 ternyata ada di sebelah kirinya. Sebelah kiri semakin kecil berarti. Berarti negatif 6 lebih kecil dari negatif 2. Atau negatif 6 kurang dari negatif 2. Semakin mudah bukan? Sampai di sini. Selanjutnya yaitu mengurutkan bilangan bulat. Contoh soalnya seperti ini, susunlah bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Ada bilangan-bilangan 5, negatif 3, 6, negatif 6, 2, 4, negatif 1. Soalnya ternyata susunannya diacak seperti ini. Kalian diminta untuk mengurutkan, tetapi dengan syarat dari yang terkecil. Kita lihat kalau dari garis bilangan 5 kita beri tanda, terus apa lagi? Negatif 3, terus 6, terus negatif 6, terus 2, terus 4, terus negatif 1. Kita lihat dari tanda-tanda yang sudah diberikan, diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil, berarti kalau terkecil adalah dari mulai yang paling kiri, karena semakin ke kiri semakin kecil, berarti dari mulai yang paling kiri, yaitu negatif 6. Jadi susunan dari yang terkecil adalah negatif 6, negatif 3, negatif 1, 2, 4, 5, dan 6. Bisa ya? Terus soal selanjutnya yang B, susunlah bilangan bulat berikut dari yang terbesar. Nah, ini juga soalnya susunan bilangannya masih acak. Diminta untuk mengurutkan, tapi dari yang terbesar. Bagaimana caranya? Sama dengan yang tadi. Angka 6, terus angka berapa? 4, negatif 7,
8, negatif 5, 2, negatif 4. Dari sini yang diminta adalah dari yang terbesar. Oh, maaf ini. Yang terbesar. Berarti dari 8, 6, 4, 2, negatif 4, negatif 5, dan 7. Negatif 7. Nah, tadi sudah diberikan. Ini sebagai bahan untuk berlatih. Apa-apa yang sudah kita pelajari bisa kita ulangi kembali dengan cara berlatih dari soal-soal yang diberikan pada materi kali ini. Demikian untuk pembahasan materi untuk kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya. Semoga bermanfaat. Nantikan untuk video-video selanjutnya agar materi kita berkelanjutan. Sekian dan